Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kembali kita berjumpa di dalam Renungan Pagi GKOC Bitung. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersukacita memiliki Allah yang setia. Kami bersyukur memiliki Allah yang berkuasa. Kami juga berterima kasih memiliki Allah yang memelihara hidup kami. Semua terasa lengkap hanya karena Tuhan. Tuntunlah kami Bapa dalam jalan-jalan hidup kami, sehingga setiap perjalanan hidup kami tahu kami tidak melangkah ke arah yang keliru, tetapi ke arah yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami pagi ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini adalah Jangan Iri. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Saudara, pernahkah kita merasa iri terhadap keberhasilan orang lain? Sejujurnya tiap orang pernah merasa iri karena melihat orang lain lebih berhasil, lebih sukses, lebih kaya, lebih berbahagia, lebih gagah, lebih cantik, dan lain sebagainya. Rasa iri dalam hati kita semakin menjadi-jadi ketika kita melihat orang tersebut sebenarnya tidak layak mendapatkan semua itu. Pemazmur dalam bacaan kita hari ini juga mengalami problem yang sama ketika ia melihat kemujuran dan keberhasilan orang-orang fasik. Seringkali kita mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan? Mengapa orang fasik diberkati, sedangkan orang benar harus bergumul dengan penderitaan? Seperti Kain, rasa iri ini membuat hati kita jadi panas dan membuat kita marah pada Tuhan. Kita sering bertanya kepada Tuhan, mengapa dia dan bukan saya? Mengapa yang dipilih dia dan bukan saya? Mengapa yang diberkati dia dan bukan saya? Mengapa yang beruntung dia dan bukan saya? Semakin panjang pertanyaan kita, semakin kuat rasa iri ini menguasai hati kita. Iri hati dan ketidakpuasan muncul ketika kita hanya melihat orang-orang yang berada di atas kita. Sebaliknya, sikap bersyukur muncul ketika kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Saudara, ketika kita melihat orang kelaparan, orang yang harus mengungsi karena perang, orang yang tidak punya tempat untuk berteduh karena bencana, orang yang cacat, orang yang hampir meninggal karena sakit penyakit, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka dan bukan saya? Mengapa mereka dan bukan saya yang mengalami semuanya itu? Patutkah kita iri hati terhadap orang-orang yang nasibnya ada di atas kita? Sementara masih ada jutaan orang yang nasibnya jauh berada di bawah kita. Kita iri terhadap mereka yang punya mobil mewah, padahal masih banyak orang yang berpanas-panasan dan bersesak-sesakan dalam kendaraan umum. Kita iri terhadap orang lain yang punya penampilan sempurna, padahal masih banyak orang yang hidup dalam keterbatasan fisik. Karena itu, buanglah sikap iri hati dalam diri kita. Toh pemazmur akhirnya menyesal memiliki rasa iri seperti itu. Gantikan dengan sikap berterima kasih dan mengucap syukur dalam segala perkara.
Jangan hanya lihat orang yang di atas kita, saudara, tapi lihat juga orang-orang yang berada di bawah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar boleh termeterai dalam hidup kami. Kami tidak lagi membiarkan rasa iri merayapi hati dan pikiran kami. Sebaliknya, kami memiliki hati yang penuh dengan kesegaran, yang mengarah kepada ucapan syukur. Bahkan kami boleh bersama-sama bersuka cita melihat saudara-saudara kami mengalami keberuntungan. Bapa, jangan biarkan spirit Kain itu menguasai kami. Sebaliknya, dengan rendah hati, kalau ada satu yang berhasil, maka kami semua ikut merasa berhasil. Dan biarlah itu menjadi mental kami secara pribadi, juga menjadi mental gereja. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami hari ini, karena hanya dengan penyertaan-Lah kami sanggup dan menang. Beri juga kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Beri juga kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami yang sedang mengandung. Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami yang berjuang dengan masalah ekonomi. Tuhan juga menolong anak-anak kami yang dalam pendidikan. Tuhan juga menjawab orang-orang dari antara kami yang memiliki banyak sekali permohonan kepadamu. Terpujilah Allah. Kami percaya hanya di dalam Tuhan sajalah jawaban hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya rahmat, damai, sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Shalom.